semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Kami dari kelas 24C, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, anggota kelompok ini terdiri dari Amia, Laela, Hilmi, dan Fauzi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai analisis korelasi yang diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan bagi para penonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membantu dalam proses pembelajaran. Pernah nggak sih kalian kepikiran apakah harga suatu barang itu selalu jadi penentu seberapa banyak orang mau beli? Atau misalnya nih, apa iya minum kopi itu beneran bikin kita makin produktif? Atau jangan-jangan cuma kebetulan aja? Halo semuanya, hari ini saya mau ngajak kalian buat pakai topi detektif data. Tiap hari kan kita selalu dikelilingi banyak banget petunjuk dan informasi. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari tahu gimana sih tepatnya petunjuk-petunjuk itu saling terhubung satu sama lain. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah metode statistik yang luar biasa keren, namanya analisis korelasi. Ini tuh ibarat alat andalannya para detektif data buat paham hubungan antar variabel di sekitar kita. Dan tenang aja, kita nggak bakal pusing-pusing mikirin rumus matematika yang ribet kok. Kita bakal bedah konsep ini bareng-bareng pakai cara yang logis, kebayang banget secara visual, dan pastinya bisa langsung diterapin. Oke, ini dia peta jalan investigasi kita kali ini. Kita mulai dari apa itu analisis korelasi, terus lanjut ke jenis-jenis korelasi, cara membaca koefisien R, 6 langkah analisisnya, sampai ke kekuatan, kelemahan, dan aplikasinya. Jelas dan terarah banget kan? Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya analisis korelasi itu? Intinya begini. Analisis korelasi itu adalah sebuah metode statistik yang kita pakai buat nyari tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tapi ingat, ada satu poin penting banget di sini, fokus utama kita murni pada koneksi atau hubungan, bukan pengaruh langsung. Jadi, kita cuma pengen lihat apakah dua hal ini saling terkait, tanpa buru-buru nuduh kalau yang satu pasti jadi penyebab yang lainnya. Nah, ada satu kutipan yang menarik banget nih dari seorang ahli statistik, Ghazali. Beliau bilang, korelasi itu dipakai buat mengukur keeratan hubungan antar variabel. Kata keeratan ini nih kuncinya. Metode ini bantu kita jawab, apakah hubungannya itu lengket banget, kayak sahabat karib, sekedar kenalan aja, atau malah nggak saling kenal sama sekali. Dalam praktiknya, kita biasanya main dengan dua pemeran utama. Ada variabel bebas atau inputnya, contoh gampangnya jam belajar. Terus ada variabel terikat atau outputnya, misalnya nilai ujian. Nah, korelasi kita pakai buat ngintip seberapa erat sih jam belajar yang dikeluarin siswa itu nyambung sama nilai ujian yang didapat akhirnya. Tapi ya, namanya juga hubungan, nggak semuanya jalan ke arah yang sama kan? Masuk ke bagian kedua, 3 jenis arah korelasi. Kalau kita petain datanya, cuma ada 3 kemungkinan arah nih. Pertama, korelasi positif, di mana keduanya jalan barengan. Kedua, korelasi negatif, di mana mereka gerak ke arah yang berlawanan. Dan yang ketiga, korelasi nol, ya artinya nggak ada hubungannya sama sekali. Kita ambil contoh korelasi positif dulu. Coba bayangin grafiknya. Makin lama seorang murid belajar, nilai ujiannya makin tinggi. Variabel X naik, variabel Y ikut-ikutan naik. Keduanya melangkah mulus bareng-bareng ke arah yang sama. Harmonis banget kan? Kalau korelasi negatif, ini kebalikannya. Contoh yang sering banget kita alamin, makin tinggi tingkat stres, produktivitas kita malah makin nyungsep. Satu naik, yang satu lagi turun. Hubungannya jelas ada dan bisa kuat banget, tapi arahnya itu loh tolak belakang. Lanjut ke bagian ketiga, membaca koefisien korelasi. Ini alat ukurnya, biasa dilambangin pakai huruf R kecil. Dan tenang, jangan jiper duluan lihat angka. Ini jauh lebih gampang dari kelihatannya. Percaya nggak? Serumit apapun sebuah hubungan di dunia data, semuanya itu ujung-ujungnya cuma diukur pakai satu rentang angka yang super simpel, yaitu dari -1 sampai +1. Udah, itu aja. Nggak peduli datanya miliaran, tingkat keeratannya pasti nyempil di antara dua angka ini. Gini cara bacanya. Kalau nilai R itu mendekati angka +1, artinya hubungannya sangat kuat dan searah. Kalau mendekati -1, hubungannya juga sangat kuat tapi berlawanan arah. Nah, kalau mendekati 0, wah itu sih berarti hubungannya lemah banget atau bahkan nggak ada koneksi sama sekali.
Kayak kita nyoba nyari hubungan antara ukuran sepatu sama nilai matematika. Nggak nyambung kan? Biar makin kebayang, misal kita lagi analisis nih, terus dapat nilai R sama dengan 0,85 buat hubungan antara jam belajar dan nilai. Angka 0,85 ini kan dekat banget ya sama angka 1. Ini jadi bukti kuat kalau ada hubungan yang positif dan erat banget di situ. Artinya, kemungkinan besar makin rajin belajar, nilai bakal makin bagus. Konsep udah paham, cara baca alat ukur udah ngerti. Terus prakteknya gimana dong? Yuk masuk ke bagian keempat, 6 langkah analisis. Prosesnya itu ngalir logis banget, kayak checklist detektif. 1. Tentuin dulu masalahnya apa. 2. Pilih variabel X dan Y-nya. 3. Kumpulin datanya. 4. Olah datanya buat dapat si angka R tadi. 5. Interpretasin hasil angkanya. Dan terakhir 6. Tarik kesimpulan. Tuh, sistematis, cepet, dan langsung ke inti. Nah, sampailah kita di bagian kelima. Ini penting banget. Kekuatan, kelemahan, dan gimana sih aplikasinya di dunia nyata. Siap-siap, karena ini adalah plot twist terbesarnya. Aturan emas statistik yang harus kalian hafal. Korelasi itu tidak sama dengan sebab akibat. Cuma gara-gara penjualan es krim dan kasus kulit terbakar matahari itu sama-sama naik drastis di musim panas, bukan berarti makan es krim bikin kulit gosong kan? Keduanya cuma kebetulan aja sama-sama dipengaruhi oleh suhu yang panas. Terus ingat juga, metode ini cukup sensitif sama data yang ekstrim, dan pastinya butuh data yang benar-benar valid dari sananya. Tapi biarpun ada kelemahannya, analisis korelasi ini benar-benar jadi tulang punggung di banyak bidang loh. Di pendidikan, dipakai buat ngukur hubungan motivasi sama prestasi. Di ekonomi, buat mantau kaitan inflasi sama daya beli. Di bisnis, buat ngecek seberapa ngefek budget promosi ke lonjakan penjualan. Di kesehatan, buat ngebuktiin hubungan olahraga sama kesehatan tubuh. Kepake banget di mana-mana kan? Nah, setelah kalian bongkar semua rahasia analisis korelasi hari ini, mulai dari apa itu artinya, arahnya, cara baca angkanya, sampai ke langkah dan aplikasinya, sekarang giliran kalian. Kira-kira hubungan apa nih di kerjaan atau kehidupan sehari-hari yang pengen banget kalian selidiki, kumpulin datanya, cari nilai R-nya, tapi selalu ingat ya, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Terima kasih udah ikutan sesi bedah materi kali ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di investigasi data kita selanjutnya. Berdasarkan pembahasan di video tadi, dapat dipahami bahwa analisis korelasi memiliki peranan penting dalam penelitian. Karena mampu membantu peneliti mengetahui hubungan antar variabel secara lebih jelas dan terukur. Dengan menggunakan analisis korelasi, peneliti dapat melihat apakah hubungan yang terjadi bersifat negatif, positif, bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Besarnya nilai koefisien korelasi juga dapat menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menjadi lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam praktiknya, analisis korelasi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, bisnis, dan sosial. Dapat memberikan gambaran mengenai pola hubungan data yang diteliti. Demikian penyampaian materi yang dapat disampaikan dalam video ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta menambah wawasan bagi para penonton. Dalam penyampaian materi ini, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.